Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, antara dasolen dengan dasien tidak sesuai. Masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan atau problem, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Maka dari itu, jika seseorang akan melakukan penelitian, maka harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya. Selain itu, sumber menemukan masalah dapat dicari dengan textbook, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, proceeding, tesis atau disertasi, jurnal, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan, pengalaman pribadi, dan pertemuan ilmiah. Identifikasi masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih-pilih salah satu antara beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Yang pertama, ada dari arah masalahnya, yaitu pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitinya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan ipteks atau pemecahan masalah praktis? Sedangkan yang kedua, dari arah penelitinya, pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan, keilmuan. Masalah. Yang pertama ada fenomena bisnis atau manajemen, seperti peningkatan, penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas, promosi, dan lain-lainnya. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan, berita di koran, dan jurnal. Yang kedua ada gap research, seperti ada variabel yang sama tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Yang terakhir, gap teori. Gap teori ini mengaji teori dengan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda. Sebab masalah tersebut nanti akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Rumusan masalah yang baik yaitu mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat, kontribusi visible, dapat dipecahkan atau konkret, di mana ada data metode pemecahnya, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan spesifik mengenai bidang tertentu, atau jelas ruang lingkup pembahasannya, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Contoh rumusan masalah yaitu deskriptif dan inferensial. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan yaitu dengan singkat dan spesifik diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
Manfaat penelitian untuk menjelaskan manfaat kontribusi yang akan diperoleh dari penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian disebut secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi dan pengembangan dan penerapan ipteks, pengembangan kelembagaan, organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis bagi menunjang pembangunan. Manfaat bagi peneliti, yaitu hasil dari peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal wawasan dan pengetahuan. Sedangkan bagi sivitas akademika, yaitu peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sehingga dapat dijadikan rujukan referensi untuk semua kalangan. Yang terakhir, bagi instansi atau lembaga keuangan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi perbankan dan pihak manajemen perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta bagaimana memelihara hubungan yang baik terhadap nasabahnya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.